bahwa kalau dulu nih orang yang sionya bertabrakan tadi nggak boleh menikah tuh. Bukan hanya ribut terus, Sony. Tapi juga Bahkan sio, bisa celaka. Jadi bisa mengundang maut gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Orang tuanya yang sakit ataukah si anaknya yang sakit. Kalau memang betul-betul sakit terus-terusan, bukannya sewaktu gitu ya. Iya. Tapi sering kali ya, entar ada masalah lah, ada-ada aja gitu ya. Nah, ini perlu kita curiga, jangan-jangan memang ada tabrakan dari elemen-elemennya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kita patut mengambil jalan yang paling baik. Kita harus bikin kiasnya tuh. Siong itu kan satu kontradiksi, ketidakselarasan, tiadanya kesinergian, tiadanya keterpaduan, tiadanya satu kesatuan. Nah, kalau dia saling bertabrakan lagi, itu bisa mencuat besar. Sonora FM 92 Jakarta justru Adegan Music. Selamat malam sahabat Sonora. Apa kabar Anda di hari Jumat di tanggal 13 Desember 2024, bertemu dengan Sony Wicaksono yang kali ini akan mendampingi Pak Kang Songkian dalam program Sonora FM itu sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengajukan pertanyaan yang nanti akan saya bacakan di segmen ketiga dan keempat. Silakan bisa dikirimkan pertanyaannya dari sekarang ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Jangan lupa untuk sertakan nama, kemudian tanggal lahir dan jam lahirnya yang detail ya. Baru setelah itu ajukan pertanyaannya kepada WhatsApp kami. Dan kita akan sapa dulu Pak Kang di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gansoni. Selamat malam. Ini hari yang bahagia kah untuk Pak Kang? Oh, selalu always itu sih, gak ada yang gak bahagia. Tapi kabar bahagianya juga kalender tahun ulang kayu sudah bisa dipesan ya Pak Kang? Oh iya, udah itu memang sudah pasti itu. Silakan. Sonora bukan begitu Pak Kang? Betul. Betul. Silakan di WA nomor berapa tuh? Di 0812 112 9200. Yang tahun kemarin wajahnya Pak Kang gede, kali ini lebih gede lagi nggak Pak Kang wajahnya? Wah, ini saya kasih lihat di sini nih. Saya di videonya nanti saya kasih lihat. Oh, sambil dipamerin juga ya. Boleh, baik. Bahkan ada yang ingin dibagikan dari saya entusias di malam ini? Tentu saja ya. Ini ada yang meniknamkan namanya Ojo Pamrih. Ojo Pamrih ini kayaknya sering banget nih nanya ke Pak Kang ya. Ya biasanya bukan Ojo Pamrih dia. Oh, apa tuh? Biasanya Oga Pamrih. Oh iya. Lupa saya. Ini kalau ini Ojo, jangan Pamrih katanya ya. Nah, dia bertanya nih, pada video menentukan arah rumah, pipa-pipa air dan bak kontrolnya. Oke. Kalau kita berbicara feng shui nih Sony, kita nih kalau bilang menentukan arah rumah kan sama seperti kita mencari jati diri kita sendiri, ya nggak? Oh iya, benar. Posisi yang benar, bersandar pada gunung, harus bisa lapang melihat lautan, begitu kan? Nah kalau pipa-pipa air dan bak kontrolnya kan tidak berbeda dengan darah yang mengalir di dalam tubuh kita dong ya. Iya. itu analoginya. Iya. Nah berkaitan dengan itu kelihatannya sini ada persamaan dengan yang ditanyakan Ojo Pamrih ya. Oh, apa tuh? Kita baca dulu ya apa gerangan yang dimaksudkan. Malam Pak Kang, ya kita selamat malam ya. Betul. Karena kalau malam Pak Kang dia ngasih tahu kita bahwa sekarang ini lagi malam. Nah, pintar berarti Ojo Pamrih. Kita juga tahu kesiapan kita memang malam. Ya. Jadi selamat malam Ojo Pamrih dan keluarga, semoga selalu sehat dan bahagia, harmonis, sukses selalu. Amin. Bagaimana cara menyelaraskan ciong besar dengan salah satu anak katanya? Kebetulan saya sio ayam tanah.
dan anak sio kelinci logam. Ayam dengan kelinci musuhan nggak sih? Ayam dengan kelinci musuhannya nggak sih, Bapak? Iya, musuh besar. Oh, ya. Jadi kalau kita melihat itu tabel pada coba nanti saya tampilkan lagi video menentukan kedudukan rumah dan arah hadap begitu ya. Iya. Di sana ada jam dinding. Itu dikasih tahu tuh posisi ayam itu ada di posisi angka 9, sedangkan kelinci ada di angka 3. Dia bertabrakan langsung tuh ya. Itu berarti bermusuhan berat. Artinya apa? Kalau kita melihat kepada analisis sio, tentu saja siongnya sangat besar dan patut diwaspadai gitu ya. Mohon petunjuk dan apa dampaknya katanya lagi. Terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu. Sukses juga untuk Ojo Pamri. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada perhitungan atau analisis 12 sio tentu saja ini bertabrakan ya, ayam dan kelinci. Begitu juga misalnya tikus dengan kuda gitu ya, macan dengan monyet, kemudian naga dengan anjing, ular dengan babi ya, dan seterusnya ya, sama ya. Nah, ini juga tidak berbeda dengan perjodohan. Oke. Ya, jadi kalau dari zaman dulu nih, ya sekarang sih udah ada juga yang lebih paham mengenai analisis sio ya. Bahwa kalau dulu nih, orang yang sionya bertabrakan tadi nggak boleh menikah tuh. Oh iya. Kenapa Sony nggak boleh nikah? Karena berpotensi ribut terus. Bukan hanya ribut terus Sony, Tapi juga bahkan sio, ya? bisa celaka gitu ya. Jadi bisa mengundang maut gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah tetapi belum tentu itu terjadi. Oh belum tentu, artinya Belum. ada cara untuk bisa menyiasatinya. Bukan begitu aja. Sekarang dia bilang dia ayam tanah dan anaknya kelinci logam. Kalau kita berbicara elemen nih, ya tanah mencipta logam dah. Akibatnya apa? Akibatnya memang orang tua akan melindungi anaknya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang kena orang tuanya bukan anaknya dong ya. Karena si orang tua melindungi si anak. Tetapi itu juga belum tentu terjadi, enggak lah ya, jauh-jauhin itu nggak bakalan. Kenapa? Kenapa tuh Bang? Karena perhitungannya tidak sekedar sio. Karena kita harus menghitung kapan dia lahirnya dari keduanya itu, si orang tua dan si anak, si calon suami dengan calon istri atau si suami dengan istri, itu harus dihitung klop semua. Nah, juga. Ya kalau semuanya itu bertabrakan, itulah bermasalah. Jadi belum tentu ada masalah. Oke. Jadi nggak perlu khawatir buat Ojo Pamri ya. Jangan-jangan malahan sio ayam yang tanah ini dengan sio kelinci logam itu betul-betul hap, betul-betul cocok. Bisa terjadi seperti itu, nggak usah khawatir gitu ya. Nah, jadi jangan ditakut-takuti oleh orang gitu. Tapi bagaimana nih kalau memang terjadi tabrakan? Kita kan nggak ngitung juga, Sony. Iya, kita hanya bisa menerka-nerka ya. Iya, ayam tanahnya lahir tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, begitu juga sio kelincinya, toh? Nah, tetapi Sony, kita punya parameter. Parameternya apa? Apa tuh? Apakah mereka gampang sakit-sakitan? Enggak. Itu bisa dideteksi dari sana ya? Iya, kalau suami istri, apakah jodohnya selama ini sering kali bertabrakan dalam arti kata sering ribut? Enggak. Apakah ribut perang dingin atau perang dahsyat? Itu bisa aja terjadi, toh? Iya, betul. Nah, kemudian apakah ekonominya membaik apa stuck gitu kan? Itu juga akan mengalami gangguan kalau terjadinya seperti itu ya. Bahkan kalau nikahnya aja nggak cocok pun bisa terjadi hal serupa itu. Nah, sekarang kita mesti lihat nih, kalau kembali lagi ke pertanyaannya Ojo Pamri tadi. Ada nggak yang sakit? Apakah si orang tuanya yang sakit ataukah si anaknya yang sakit?
Kalau memang betul-betul sakit terus-terusan, bukannya sewaktu gitu ya, Iya. tapi sering kali ya, entar ada masalah lah, entar tau-taunya lagi jalan ke Sandung ngegabruk lah, patah Ada aja tangan bilangnya. lah, ada-ada aja gitu ya. Nah, ini perlu kita curiga, jangan-jangan memang ada tabrakan ya dari elemen-elemennya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kita patut mengambil jalan yang paling baik. Kita harus bikin kiasnya tuh. Apa kiasnya, Sony? Apa tuh Pak Kang? Harus dikuepang. Tahu nggak kuepang? Kenapa Pak Kang? Harus dikuepang. Kuepang tuh apa tuh? Nah, si anak tadi harus diakuin sebagai anak orang lain. Oh gitu. Ya, misalnya kepada ibunya dia memanggil tante, ii, gitu ya. Oh sorry, jadi kayak anak angkat gitu semacamnya Pak Kang? Betul. Walaupun tinggal tetap bersama orang tuanya, Siap. nggak mesti berpisah. Ya, sebab ini saya dulu juga ada satu kejadian yang saya ingat benar waktu saya masih kecil. Ada di keluarga saya itu yang sakit-sakitan karena ciong sama orang tua gitu ya. Iya. Nah, sakit-sakitan akhirnya si tetangga sebelah ini lihat begitu, dia yang ambil inisiatif. Gua beli deh anak lu seringgit katanya. Dipingit. Seringgit. Ya, dibeli seringgit, Rp2,5 waktu itu kan. Nah, tiap bulan gua kasih lu Rp0,5 ya. Lu jaga anak gua tuh katanya. Semenjak itu langsung sehat, langsung seger buger. Oh jadi itu ya tipsnya ya, jalan singkatnya ya. Iya, jadi gampang toh. Kalau memang ada sakit penyakit ya. Oke. Tapi kalau berarti hanya sakit penyakit saja Pak Kang kalau gitu. iya, sakit penyakit atau berbagai masalah yang kaitannya masalah kesehatan, keselamatan gitu ya. Iya. Dan oleh karena itu juga kita harus selalu waspada. Jangan sampai pada satu ketika dia mencuat nih, dia punya kontradiksi itu. Siong itu kan satu kontradiksi, ketidakselarasan, tiadanya kesinergian, tiadanya keterpaduan, tiadanya satu kesatuan. Nah, kalau dia saling bertabrakan lagi, itu bisa mencuat besar. Kapan itu bisa terjadi, Sony? Selamat Pak Kang. Kalau pada tahun yang ciong. Oh, jadi harus diperhatikan juga ya tahunnya ya. Ya, jadi sekarang nih sio ayam sama kelinci ciong nggak di tahun nih? Di tahun naga ini? Wah, saya nggak cek kalender nih. Enggak ciong. Ciong, Nah, ya? di tahun uleg ciong nggak nih? Enggak Tahun uleg? ciong. Ciong juga. Enggak. Oh enggak. Nggak ada ciong di dua-duanya. Ya, yang jadi kalau di tahun depan, di tahun kuda, ya sio ayam bakalannya ciong, kelinci bakalannya ciong. Nah, di situ kita mesti jaga tuh, mesti hati-hati, ekstra waspada. Ya, jadi kita harus selalu periksa tuh ya, ada ciong apa enggak. Baik, Namun kita akan jeda sejenak ke bawah Pak Kang. Oh, boleh. Lanjutkan lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar dan untuk Anda masih saya tunggu. Anda kembali lagi bersama Sony Wicaksono di Sonora Venture yang akan segera kembali menyapa Pak Kang di malam hari ini. Silahkan dilanjutkan Pak Kang. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk di tahun naga juga untuk di sepanjang tahun ulang nanti yang bersio ayam dan kelinci kan enggak ciong gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kecuali nanti memasuki tahun kuda ya. Namun demikian bukan berarti tidak ada dampak negatif kalau jumlah nilai keberuntungannya lemah, Sony. Oh, jadi harus diperhatikan juga nilai keberuntungan. Iya, karena itu bisa mengganggu juga keakraban, keharmonisan di antara keduanya, juga terhadap ekonomi nantinya, gitu ya. Nah, itu sebaiknya diperhitungkan jumlah nilai keberuntungannya. Tadi kita sudah menyinggung, tidak berbeda lah ya masalah anak dengan orang tua dengan suami atau istri gitu ya.
hubungan suami istri yang juga ciongnya besar gitu ya. Iya. Nah, apakah boleh menikah? Sebetulnya kita harus bisa menghitung apakah sejoli ini boleh nikah apa enggak, itu ada hitungannya. Nah, kalau memang masih memungkinkan, dalam artian masih ada celah, ya nggak masalah. Apalagi kalau kecocokannya ternyata luar biasa bagus tuh di antara keduanya gitu ya. Walaupun sionya tuh berbeda bertabrakan ya, bisa terjadi. Namun demikian harus diperhatikan penyelarasan elemen terhadap kedua sejoli tadi. Juga saat melangsungkan pernikahannya harus tepat. Terlebih lagi berkaitan dengan orang tua yang mengawinkan mereka. Jangan sampai kemudian dampaknya ke orang tua yang kebetulan juga ciong pada saat menikahkan anak. Nah, itu hal-hal yang patut diperhatikan ya. Kita boleh lanjut? Boleh sekali Bagan, silakan. Ada Juragin ini, atau mungkin nama samaran ya, mungkin nama nickname. Juragin Luni Saryawan. Ini Saryawan kali ya. Mudah-mudahan sih nggak keliru ya saya menyebutkannya. Luni Saryawan ya. Di video apa bertanyanya? Bertanya pada video pintu utama berkaitan dengan ruang tamu dan pintu belakang. Pagi Pak Kang. Nih. Ini ngasih taunya keliru nih. Jarang mendengarkan nih. Kita lagi malam nih ya. Selamat malam Juragin Luni Saryawan. Saya mau nanya, kalau pindah rumah dan tidur di lantai 3, umur 66 dan 69 tahun ya, dalam tanda tanya, berarti maksudnya boleh nggak sih gitu ya? Boleh nggak sih Sony? Pindah rumah, tidur di lantai 3, umur 66-69. Iya, boleh nggak? Tergantung Pak Kang. Betul, tergantung apa tuh? Tergantung tata ruang rumahnya ya nggak sih Pak Kang? Itu benar ya, malahan posisi kedudukannya benar apa enggak gitu ya. Gitu. Nah, tetapi bolehkah dia berpindah pada tahun yang ciong misalnya? Sekarang kalau kita berbicara umur 66 tahun nih, ya 66 tahun itu kalau di tahun besok nih, atau di tahun sekarang kali ya, itu sionya 66 tahun tuh sio babi tuh. Oke. Ya, nah kalau yang 69 itu sio monyet, kalau itu tahun Imlek. Tapi kalau bukan tahun Imlek, itu berarti dia bukan sio babi, sio anjing dan sio kambing gitu ya. Kalau itu bukan tahun Imlek, tapi kalau tahun Imlek sekarang ini dia sionya babi dan sionya monyet. Mau pindah di tahun ini dia nggak ciong. Tapi kalau dia pindah di tahun depan dan sionya memang sio monyet dan sio babi, tentu nggak boleh dong ya. Karena lagi ciong besok nih ya. Di tahun ulang sio monyet dan sio babi lagi ciong, terutama sio babi dikhawatirkan ciongnya bisa sangat berat tuh, ya. Nah, kemudian kalau dia pindah ke lantai 3, boleh nggak sih? Nah, itu lagi-lagi tergantung kedudukan berarti kan ya Pak Kang? Nah, memang harus dihitung, betul nggak nih, cocok nggak nih ruangannya buat dia. Tapi terlepas daripada itu, kita nggak bicara kecocokan atau enggak, karena itu mesti dianalisa matang ya. Paling nggak dia nih sudah mengikuti video-video kita nih, menatanya dengan baik dan benar secara umum gitu ya. Oke lah. Nah, di lantai 3 boleh nggak? Boleh aja. Asal kaki. Ada perbedaan nggak Pak Kang kalau di lantai 2, lantai 3 lebih bagus atau enggak gitu? Nah, ada ya, ada, tapi perbedaannya nggak terlalu banyak. Ya, juga berkaitan dengan anak, misalnya kalau ada anak-anak atau cucu tinggal di dalam rumah tersebut. Tapi terlepas daripada itu, oke, kalau kakinya kuat dong untuk menapaki tangga dong. Oh iya bener ya, karena umur udah lansia berarti kan. Nah, tapi kalau berkaitan dengan usia nih, usia 66 tahun dan 69 tahun boleh nggak sih pindah rumah? Nah, itu tergantung apa lagi tuh kalau gitu? Sepanjang dia nggak ciong sionya, nggak masalah. Oh nggak apa-apa, ya? Berapapun usianya, Betul. itu nggak masalah. Nggak masalah. Padahal memang
usia 66 69 itu kan kepala 6 buntut 9. Iya, betul. Orang bilang perhitungan salah kau. Salah kau tahu? Salah tahu tuh apa, Pak? Bukannya salah kau lo ya. Ntar bilang salahku lagi. Apa itu salah kau, Pak? 1 3 laktu 6 kau tuh 9 369 salah kau. Itu diyakini berbahaya pada laki-laki yang berusia begitu. Misalnya ya, seseorang yang usianya 39 tahun seringkali itu kena masalah. Oke. Ya, kenapa? Karena kepalanya 3, buntutnya 9 gitu ya. Oke. Nah, tapi itu belum tentu ya. Jadi memang ada kecenderungan ciong di sana. Tetapi yang penting untuk pindah rumah dan menempati rumah di lantai 3, yang perlu adalah dia ciong atau tidak ketika pindah rumah. Tidak peduli kepada salah kau tadi, ya. Padahal kalau dia bilang 66 tahun dan 69 tahun, kemungkinan kan suami istri nih. Nah, kalau untuk hitungan istri itu bukannya salah kau. Tapi 48 si Pwe. Lain lagi ya. Lain lagi. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Tapi tetap berhati-hati karena walaupun nggak pindah rumah, walaupun pindah rumah, memang harus berhati-hati ketika seorang laki-laki berusia 66 atau 69 tahun. Apalagi ketika dia harus menjejakkan kakinya menapaki tangga satu-satu, kan berat tuh sampai lantai ketiga. iya. Jadi yang perlu adalah patut berhati-hati. Baik. Sudah selesai, Pak, untuk bahasan di YouTube Profesional Entusias? Cukup sih, kalau mau dilanjut lagi ya masih ada. Oke, tapi kita sudah akan break dulu. Jadi Oke. kalau ada lagi kita simpan di minggu depan ya, Pak. Oke. Halo, Pak Kang. Halo. Nah, ini dia suaranya sudah mantap lagi. Pak Kang sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juragan dan juragin kita di WhatsApp? Selalu always. Selalu always, jangan ditanya ya Pak Kang ya, selalu always soalnya. Ada Mei nih mau bertanya sama dua anaknya, Pak Kang. Oke. Yang pertama anaknya namanya Daren. Daren apa Daren? D-A-R-E-N. Daren. Daren mungkin dipanggilnya ya. Daren ini laki-laki. Iya. Tanggal 9 Juni. Tanggal 9 bulan 6 tahun 2008. tahun 2008. Jam lahirnya 22:10. 22:10. Oke. Dan anak keduanya adalah namanya Renville. R-E-N-F-I-L-L. Iya, laki perempuan nih? Laki-laki Pak Kang semuanya. Oh. Iya. Renville ini lahirnya tanggal 29. Tanggal 29 bulan 1 bulan 1 tahun 2010. 2010 ya. Jam lahirnya 1:45 pagi. 1:45 pagi. Dini hari ya. Anak pertama saya ini sangat pemarah Pak Kang. Kemudian suka ribut sama orang tua, bahkan merusak barang-barang di rumahnya. Sangat brutal terhadap orang tuanya. Apakah ada solusi dari sisi Feng Shui untuk kedua anaknya Mei Pak Kang? Silakan. Saya enggak melihat anak ini pemarah ya. Gampang tersinggung, kedua-duanya iya. Oke, Dua-dua gampang tersinggung, dua-dua baik hati, dua-dua punya bakat indigo, ya. Jadi kalau dibilang pemarah, saya khawatir ada sesuatu yang enggak benar di rumah ini. Pertama, apakah rumahnya cocok atau tidak untuk dihuni? Kedua, apakah setidak-tidaknya kita lihat pada sektor barat lautnya, apakah di sana pengap, gelap, ya? Apakah di sana ada bekas sumur, ya? Ataukah ada bangunan yang lebih cekung dibandingkan area yang lainnya, ya?
Kalau itu terjadi, maka itulah yang menjadikan mereka menjadi dalam tanda kutip katakanlah liar lah, melawan orang tua lah dan sebagainya ya. Rumahnya ini hadap timur Pak Kang. Nah kalau dia ngadep timur, berarti kalau kita barat laut itu, belakang kan barat nih. Ya, kalau kita masuk itu belakang bagian kanan itu sudutnya seperti apa? Apakah di sana misalnya di bagian sebelah kirinya itu bangunannya lebih menjorok ke belakang, sedangkan dia enggak gitu ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, kalau pada bagian itu terdapat sumur tertutup, ya misalnya ada tangga yang tunggal spiral, kemudian lembab gitu ya, kerusakan yang betul-betul tidak mengenakan lah ya, misalnya banyak pohon-pohon merambat di sana gitu ya. Nah itu yang mengakibatkan terjadinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan anak ini anak kurang ajar, saya nggak melihat ke arah itu. Bahkan anak ini baik-baik ya, nggak ada dendamnya, nggak ada keras kepalanya ya, bahkan mereka punya bakat indigo. Jadi kemungkinan juga ada sesuatu di dalam rumah tersebut ya yang mengakibatkan mereka jadi sering kaget misalnya ya, dari awalnya seperti itu sehingga ini terbawa sehingga mereka remaja gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Apakah ada informasi lagi darinya yang menyampaikan sudut? Ini belum ada informasi tambahan Pak Kang mengenai anaknya atau mungkin rumahnya. Baru ada timur saja informasi. Iya, jadi saya harus ada data lagi untuk melanjutkan pembahasan karena saya tidak melihat apa yang disangkakan orang tuanya terhadap si anak-anak tadi. Oke, baik. Mungkin di minggu depan bisa dilengkapi dengan data apa saja Pak Kang? Iya, data saya mau tahu kenapa bisa begitu dan orang tuanya, kepala keluarganya siapa, apakah rumahnya itu benar apa enggak posisinya, kemudian sektor barat lautnya seperti apa, dan kecenderungan si anak memang ada sixth sense-nya enggak gitu ya. Kalau saya lihat memang ada kecenderungan indigo mereka. Kalau berarti dia menyebutkan data kepala keluarganya alias suaminya, berarti bisa disampaikan Pak Kang sekarang? Boleh aja. Suaminya ini namanya adalah Awen Pak Kang. Awen. A-W-E-N. Awen. Ya. Lahirnya tanggal 25. Tanggal 25. Bulan 9. Bulan 9. Bulan 9 tahun 1965. 1965. Iya, jam lahirnya jam 8 pagi, Pak Kang. 8 pagi. 8.00. Oke. Dia sio ular kayu ya. Tahun 65. Jadi rumah dia tuh termasuk yang cocok ya. Tidak ada masalah. Jadi lagi-lagi tidak ada kecenderungan ke arah hal yang tadi disangkakan. Jadi yang saya mau tanya, barat lautnya itu ada apakah di sana? Jadi itu ya yang perlu dilengkapi ya? Iya. Jadi silakan dilengkapi kira-kira di barat apa tadi, barat laut? Barat laut. Barat laut ya. Jadi kalau dia rumahnya ngadep timur, berarti kan kalau kita lihat dari depan nih, utara tuh di kanannya. Barat laut di belakangnya gitu ya, belakang kanan ya. Kalau kita lihatnya dari depan ke dalam, kalau dari dalam ke depan, sebelah kiri belakang. Jadi silakan dilengkapi, nanti minggu depan akan saya tanyakan kembali kepada Pak Kang. Kita lanjut Pak Kang, satu lagi. Di segmen ini kita ke Sophie, ejaannya S-O-P-H-I-E. Sophie? Ya. Perempuan laki-laki? Perempuan Pak Kang. Lahirnya tanggal 15 Agustus. 15 bulan 8 tahun 2024. Ini ditanyakan anaknya berarti 15/8 2004. 2024. Sophie ini yang lahir tanggal 15 bulan 8 tahun 2024. Ibunya namanya Ibu Siska. Jam lahirnya 14:03 Pak Kang. Yang mau ditanyakan adalah kesehatan, pendidikan, handicap sama warnanya. Dari mulai kesehatan dulu Pak Kang, silakan.
Sophie ini lahir tanggal 15 bulan 8 tahun 2024. Imleknya tanggal 12 bulan 7 tahun 2575. Sionya Sio naga kayu ya, berarti baru lahir dong ya. Baru lahir banget. Naga kayu ya. Siap. Nah, kalau kita berbicara naga kayu, kita mau lihat betul nggak sih kayunya yang paling dominan, ternyata betul ya. Berarti tidak ada alasan dia lahir dengan penyakit kuning misalnya ya. Iya. Nggak ada, itu harusnya mulus. Cuma yang kita khawatir kalau telapak tangannya suka dingin misalnya ya. Jadi kita harus jaga itu. Dan juga lain-lainnya sih nggak ada masalah ya. Jadi cuma kalau telapak tangannya dingin itu yang kita harus waspada dan konsultasikan ke dokter. Jangan ada sakit bawaan yang tidak kita harapkan. Baik, selanjutnya pendidikan Pak Kak. Pendidikannya tentu aja yang paling bagus adalah ada beberapa ya, ke kedokteran, ke teknik sipil, ke perhotelan. Kalau perhotelan dia cocoknya ke manajemen hotel, dia tidak cocok ke kuliner ataupun pastry-nya. Kemudian dia juga cocok ke IT, AI ya. Kemudian dia juga cocok ke kimia, apoteker. Dan kemudian dia juga cocok ke dunia showbiz ya. Kalau dia ke kedokteran, dia dokter kandungan, dokter anak, dokter kecantikan. Oke, kemudian handicapnya Pak Kak? Handicapnya cuma agak lambat aja dalam hal segala sesuatu, terutama dalam hal menangkap ya. Jadi kita nggak boleh misalnya memperbandingkan anak ini dengan anak lain ya. Bahwa kamu kok lambat daya tangkapnya, memang dia agak lambat, tetapi pemahamannya akan lebih kuat setelah dia betul-betul menguasai bidangnya gitu ya. Dia akan lebih expert dibandingkan dengan yang lain. Jadi jangan kecewa kalaupun ada satu keterlambatan dalam hal menganalisa sesuatu misalnya. Oke, ada warna yang perlu diperhatikan nggak untuk Sophie Pak? Sebaiknya sering kasih warna merah. Oke, warna merah ya. Kita akan lanjut lagi Pak Kang di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Kita kembali lagi sahabat Sonora di Sonora Feng Shui bersama Tony Wijaksana dan juga Pak Kang Songkian. Pak Kang, kita akan menuju ke WhatsApp lagi ya. Oke. Kita kali ini ingin ke pasangan suami istri. Suaminya namanya Afan pakai F, Pak Kang. Afan pakai F. Yes, Afan ini lahirnya 30 bulan 6. Tanggal 30 bulan 6. 30 bulan 6 tahun 1982. 1982. Jam lahirnya 19.00. 19.00, oke. Istrinya namanya Vina pakai V. Pakai V. Vina ini lahirnya tanggal 13 bulan 11. Tanggal 13 bulan 11. Tahun 1988. Ya. Jam lahirnya 2:50 pagi. Jam 2:50 pagi. Mau bertanya Pak Kang, usaha apa yang paling cocok? Unsur apikah atau tanah? Unsur apikah atau tanah? Kenapa dia pilih unsur apikah atau tanah? Mungkin dia sudah menerka-nerka dulu kan. Soalnya kalau jual gas atau kuliner lebih oke mana nih Pak Kang gitu katanya. Nah, kalau jual gas itu air, nggak ada kaitannya sama api atau tanah. Tidak nyambung ya. Nggak nyambung. Termasuk kuliner juga ya. Nah, kalau kuliner gitu api gitu ya. Nah, kulinernya kalau kulinernya itu Europe ya, itu kayu ya. Nah, tapi kalau dia itu Asia, itu api gitu ya. Nah, kalau memang tadi ditanyakan, memang paling cocok tuh dia di bidang tanah gitu ya. Oke, ini untuk Afan atau untuk Vina ya? Untuk berdua? Untuk dua-duanya. Oke, untuk berdua-duanya Untuk ya? dua-duanya ya. Oke. Iya. Tanah ini berarti kuliner ya? Kuliner api ya Pak Kang? Kalau tanah Api. temanya apa saja? Tanah tuh banyak ya, termasuk sewa menyewa, dunia properti gitu kan. Iya, banyak banget.
Oke, jadi sebaiknya tanah ya kalau dari Pak Kang untuk Betul. Vina. Iya, pasti dia udah tahu lah, dia udah bisa bertanya api atau tanah. Berarti dia udah tahu apa aja itu yang mencakup api, apa aja yang mencakup tanah. Karena pada buku-buku saya juga saya selalu siapkan itu, kok ada kok tuh. Lengkap ya Pak Kang ya. Iya. Baik, semoga menjawab untuk Afan dan juga Vina. Kali ini kita ke pasangan suami istri juga. Suaminya Iya. namanya Erik, pakai K Pak Kang. Erik pakai K. Tanggal lahirnya 27 bulan Tanggal November 27 bulan 11 tahun 1984. 1984. Jam lahirnya 4:45 pagi. 4:45. 45. Kemudian istrinya namanya Lia, Lia. Lia. Tanggal lahirnya 26 bulan 2 Tanggal 26 Bulan bulan 2 tahun 1990. 1990. Jam lahirnya 7 pagi, Pak, 7:00. Oke. Mau bertanya, apabila saya buka toko besi, itu lebih cocok jaga tokonya sama istri Pak atau tidak, Pak? Toko besi. Istri nggak cocok ya? Oh, nggak cocok untuk Erik atau maupun juga untuk Lia? Nggak cocok untuk suaminya dong, untuk Oke, Erik. kalau dijaganya sama istrinya Lia, apakah cocok, Pak? Nggak cocok dong. Nggak cocok juga? Kalau yang cocok itu suaminya Erik itu cocok di bidang besi toh. Kalau istrinya nggak cocok di bidang besi. Oke. Jadi apa nih yang cocok, Pak Kang? Nah, yang cocok di bidang tanah. Oke. Di bidang tanah tuh oke, di bidang kayu juga oke kalau untuk istrinya. Kalau untuk Erik ya di bidang logam, di bidang air cocok gitu. Oke. Ini juga bertanya, apakah bisa dijaga dengan mama saya? Disebutkan tanggal lahir, jam lahirnya, tapi namanya tidak, Pak Kang. Berarti di minggu depan ya, disimpan ya? Iyalah. Oke, berarti dilengkapi dulu nama ibunya kalau ingin ditanyakan juga. Kalau gitu kita menuju ke selanjutnya, Pak Kang. Namanya adalah Aruki. Siapa? Aruki, A-R-U-K-I. Aruki. Yes, A-R-U-K-I. Ini pria, lahirnya tanggal 5 Tanggal 5 bulan 8 bulan 8 tahun 2014. 2014. Jam lahirnya 21:45. Oke. Yang ditanyakan adalah usaha yang terbaik apa, Pak Kang? Lahirnya tanggal 5 bulan 8 tahun 2014. Ya. Ini masih umur 11 tahun ya? Sepertinya pengen disiapkan dari sekarang nih, Pak Kang. Diproyeksikan. Yang cocok ke bidang tanah, bidang logam. Oke, mungkin bisa juga dari pendidikannya mungkin ya, Pak Kang. Pendidikannya cocoknya di mana nih? Nah, kalau bertanya pendidikan kan lebih cocok dong ya? Nah, itu dia. Dari pendidikan baru naik ke usaha gitu ya, Pak Iya, Kang. Step by step. iya. Jadi kalau ke pendidikan saya bilang misalnya cocoknya si anak ini jadi dokter, Oke. dokter spesialis bedah, Oke. ya, ortopedi atau juga paru gitu kan? Oke. Nah, jadi kalau kemudian ditanya lagi, anak ini cocoknya usaha apa nanti? Kalau sekolahnya kedokteran, cocoknya kemudian bidang bisnisnya ke mana? Saya pasti jawabnya tukang las gitu. Oh, oke, baik. Karena kenapa? Karena nggak mungkin dong jadi dokter jadi tukang las. Iya, nggak nyambung. Jadi yang cocok untuk anak umur 11 tahun ditanyakan bidang pendidikannya dong ya. Iya. Bukan bidang bisnisnya, karena bidang bisnisnya akan relevan dengan pendidikannya. Misalnya dia cocok untuk ke kedokteran, dia juga cocok untuk ke perhotelan, dia juga cocok untuk ke teknik sipil. Nah, kalau teknik sipil kerjaannya apa? Ya bangun-bangun rumah lah ya. Oke. Juga cocok untuk ke bidang-bidang konstruksi baja gitu ya. Oke. Iya. Oke, dan kemudian unsur dominan sama warna yang mendukungnya apa, Pak Kang? Nah, kalau unsur dominannya dia tuh logam, jadi ambisinya luar biasa. Sayangnya disiplinnya kurang gitu ya.
Jadi dia juga makannya kurang disiplin, harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai kena masalah pencernaan, masalah lambung misalnya. Ya, harus dijaga. Ya, tapi bagusnya anak ini seneng sama sayuran gitu ya. Dan dia juga seneng untuk vakansi, jalan-jalan, itu bagus banget gitu ya. Nah, warna yang mendukungnya apa nih Pak? Nggak ada warna yang saya anjurkan ya. Nanti aja kalau dia udah dewasa dan dia sudah berkarir bisnis, kalau kita melihat dia itu kurang gesit dalam hal menepati waktu, pada saat itulah kita minta tolong ya agar anak ini sering memakai baju warna kuning atau coklat gitu. Oke, baiklah. 2 menit lagi menuju akhir, tidak terasa Pak Kang, ada closing statement yang ingin dibagikan kepada juragan dan juragin sahabat sukses honor kita? Ya, seperti tadi kita sudah menyampaikan bahwa yang penting itu tadi ada beberapa pertanyaan, ternyata juga itu pasangan-pasangan yang bedanya 6 tahun. Cukup jauh. Iya, tapi karena memang tidak ditanyakan kecocokannya, ya saya juga nggak menyampaikannya karena nanti kan menyita waktu bagi penanya lainnya toh. Benar. Kecuali itu memang ditanyakan. Kemudian apakah mereka cocok? Apakah mereka itu kemudian bidang bisnisnya cocok atau tidak? Dan itu juga mengganggu kelancaran dalam berbisnis apabila ketidakcocokannya itu tidak diselaraskan. Ya, misalnya ada yang satu misalnya gampang emosi, yang satu misalnya keras kepala atau gampang tersinggung, itu harus diselaraskan agar tidak menjadi handicap ya, tidak menjadi batu sandungan dalam kerukunan berkeluarga toh. Nah, kemudian kapan mereka menikah ya? Tadi pun mereka 2 orang itu yang kedua-duanya sebetulnya salah satunya kalau nggak salah tikus sama kuda, yang satunya apa gitu kan. Nah itu dia tidak menyertai kapan mereka menikah gitu kan. Nah padahal itu penting sekali agar potensi keberuntungan dia yang bagus misalnya betul-betul jadi berkenyataan, nggak terhambat oleh hal apapun gitu ya. Jadi segala sesuatu sebetulnya punya jalan keluar, punya solusinya. Asal kita mau cari tahu di mana hambatannya itu berada dan bagaimana cara meniadakan hambatan, meminimalkan atau bahkan menghilangkannya gitu ya. Kalau semuanya itu bisa kita lakukan, maka bukan hanya keharmonisan dalam berkeluarga, bukan hanya keharmonisan suami istri dan dengan anak-anak, juga agar keberuntungannya terus melonjak naik. Dan terlebih jangan sampai terjadi seperti yang tadi ditanyakan, ya sang anak katanya melawan kepada orang tua, toh, dan saya tidak melihat hal itu, ya. Jadi kalau ada datanya kita mau lihat apakah itu memang dikarenakan kekeliruan pada rumah atau memang minta maaf, mungkin bisa aja karena kepedulian orang tua terhadap anak yang selama ini kurang intens lah, kurang ada pendekatan yang betul-betul dari hati ke hati. Nah, untuk mengetahui hal itu tentunya saya perlu data daripada orang tuanya selengkap mungkin juga. Baik, gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kang sudah berbagi di malam ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Sama-sama Sony, sukses selalu, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan itu dia sahabat Sonora, perbincangan saya dengan Pak Kang di malam hari ini, dan Anda bisa simak lagi tayangan ulangnya di YouTube FSC Enthusiast. Saya Sony Wijaksono pamit, sampai jumpa.